Oh, berarti sampan lebih dulu bikin proyek di Indonesianya. Ya, proposal, bikin proposal. proposal. Terus kita tawarkan ke beberapa profesor yang ada di Jepang. Caranya kayak kue. Ya. Sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, enjoy. Hora ashimoto o mite koran kore ga anata no ayumu meiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong Haji Sekarang Tegal sing lagi ana ning Jepang. Saiki nyong lagi pan wawancarai bocah mahasiswa sing ana ning kene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengen tahu kehidupan kuliah di Jepang. Ayo kita tanya-tanya sama Masnya ini. Kuliah nang ndi, Mas? Kuliah di Ibaraki University. Ibaraki Hitachi. University Hitachi. Di kota Hitachi. Wah, luar biasa sampean ya. Beberapa kampus sih kita yang di Hitachi. Sebenarnya Ibaraki University ada 3 kampus. Satu itu di AMI, itu untuk kampus pertanian. Di Mito itu kampus sains. Kalau di Hitachi kampus teknik. Kita di kampus teknik. Oh, Engineering. Oh, di sini ya. Ya. Tempatnya di mana, Mas? Di Dekat sini ya? Ya, dekat sini. Oh, Kira-kira luar 400 biasa meter. ya. Berarti sampean wong-wong hebat ya. Berarti apa? Ya katanya kalau kuliah ning Jepang kowe oleh duit ya, Mas? Oleh duit Iya, buat bayar ya. kuliahnya, biaya kuliahnya ya. Kalau Iya. saya mungkin beda-beda ya. Kalau saya biaya kuliahnya memang dapat istilahnya tuition waiver dari Jepang, pembebasan biaya kuliah. Pembebasan, tapi ya kehidupan itu dari mana itu, Mas? Nah, dari Mas Danang ada beasiswa. Oh, Saya ada bantuan juga dari kampus saya di Indonesia. Terus ada, kalau saya nyambi kerja jadi research assistant. oh gitu. Ya, itu ada lumayan lah. Itu gimana, Mas? Dengan bisa bahasa Jepang, Mas? Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Saya cuma Nah, itu udah- kalau komunikasinya gimana? kalau bahasa Inggris. pakai bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa Inggris. Karena Jadi nggak kalau pakai bahasa research- Jawa aja. Ya, jadi ada 2 ini kan. Ada research assistant sama ada teacher assistant. Oh. Kalau teacher saya nggak bisa mungkin karena nggak bisa bahasa Jepang. Tapi kalau research itu bisa karena saya ngomong sama sensei pakai bahasa Oh, Inggris. kebanyakan kan biasanya, Mas ya, yang saya dengar itu orang yang mau ke Jepang itu harus bisa bahasa Inggris, harus bisa bahasa Jepang. Sedangkan sampean-sampean kan modalnya bahasa Inggris ya. Ya kalau S1 itu mungkin diharuskan pakai bahasa Berarti Jepang. sampean S berapa? Sekarang kita S3. Oh, S3, luar biasa. Nggak Kita- nyangka ya, Mas. Ya kita beda jurusan. Saya di Science Engineering, Mas Galang di Informatika. Ya, computer science. Computer Science. Kesininya itu gampang apa gimana, Mas? Kayak kita daftar sekolah di Indonesia seperti daftar di kampus Indonesia itu garis besarnya gimana itu, Mas? Gampang atau susah, Mas? Danang. Susah gampang sih sebenarnya. Soalnya kita itu kan kalau S3 kan riset base kan. Oh. Kita fokusnya itu di riset. Jadi kita harus mencari profesor dulu, Oh. harus diterima di kampusnya terlebih dahulu buat nanti kita bisa langsung apply mungkin beasiswa atau mungkin dapat biaya kuliah dan sebagainya macamnya. Garis besarnya aja ya, Mas. Ya garis besarnya itu kita harus dapat profesor dulu lah gitu. Oh. Dan kita Berarti kita menawarkan proyek. mandiri ya, Ya, cari-cari di browsing gitu. Betul, kita menawarkan proyek kita ke profesor kalau di Cocok enggak? ACC, kalau di Oh, berarti sampan lebih dulu bikin proyek di Indonesianya. ya proposal, bikin proposal. proposal. Terus kita tawarkan ke beberapa profesor yang ada di Jepang. Caranya kayak kue. Ya, kayak gitu. Jadi Berarti harus orang yang ini ya, orang yang apa? Jenius. Kalau yang biasa-biasa kayak nyong ya kayaknya nggak bisa ya. kayaknya sih, profesor itu melihat background kita dulu.
track record kita dulu. Kita pernah punya tulisan apa, kita punya artikel apa, itu pasti profesor pasti akan tahu di CV kita nanti. Kalau beliau cocok dengan risetnya, insya Allah beliau akan menerima kita jadi muridnya gitu. Oh, berarti pada dasarnya itu sebenarnya gampang kalau kita sudah menguasai ilmunya. Ada berapa nih Mas orang Indonesia di Universitas Kiai? Kalau S3 ada berapa Mas? 4, ada 4 orang. Oh, cuma 4. Nggak takut Mas, hidup cuma mahasiswa ada 4 doang. Wah, Asik kok hidupnya. asik. Nggak takut menyenangkan. Iya. Karena ya itu kan yang dari Indonesia Mas ya. Tapi kan teman kita kan ya semua yang ada di kampus. Oh, Iya. iya. Kan bahasanya beda Mas, dia bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Mereka berusaha ngomong juga dengan bahasa Inggris kan. Oh, Mereka Alhamdulillah mereka paham lah kalau kita ngomong apa bahasa Inggris, insya Allah paham. ya barangkali ada teman-teman kita yang kepengen kuliah di Jepang itu gimana Mas? Ada trik-trik khusus atau ada saran-saran? Kalau untuk S3 atau S2 sih sebenarnya kalau pengen gampang sih cari informasi di kampus tempat Anda bekerja atau kampus tempat Anda kuliah sebelumnya. Itu di bagian international office itu masih banyak informasi. Oke. atau langsung ya, kalau kemarin saya tuh nyari profesor ya nggak tahu ya, karena dulu kita kan memang saya dulu memang nyari S3 gitu, jadi nyari di situsnya Ibaraki University, nanti bisa cari nama profesor yang diinginkan, langsung di email aja Ya. dan itu sudah Berarti langsung sama profesor yang bersangkutan Ya, aja. cari nama profesor yang bersangkutan, cari informasinya. Kalau bidang profesor itu sesuai dengan bidang kita, langsung kita bikin proposal, kita insya Allah nanti kalau dia oke, langsung di email balik. Semangat yang mau kuliah di Jepang. Ini sudah ada senpai-senpainya. Untuk di dalam kampus kehidupannya gimana Mas? Apa mereka kan kadang-kadang dengar-dengar ini ya, untuk dari budaya, makanan kan jauh berbeda. Kita orang Muslim kan. Untuk sholat atau gimana itu, apakah mereka menegur saat kita beribadah gitu? Selama ini alhamdulillah enggak, karena kehidupan kita sehari-hari kan pasti 80% pasti nge-lab. Ada di laboratorium pasti. ini di ruangan terus ya. S3 ya. Kalau S3 itu kebanyakan kan di lab terus. Kebanyakan di lab terus. Jadi kita mulai pagi sampai malam itu kadang di lab. Tapi alhamdulillahnya di kampus ada musola, ya Mas ya. Iya. Ada musola, ada tempat khusus buat kaum muslim untuk sholat. Alhamdulillah ada. Luar biasa ya. Alhamdulillah ada. Jadi nggak ada kekhawatiran ya, mereka yang mau ke Jepang silahkan. Pasti orang Jepang menghormati kita yang beragama Islam ya Mas ya. Ya, alhamdulillah teman-teman juga sensei juga sangat-sangat toleransi sama kita. Bahkan saya pernah ditegur gini malah waktu saya menguji alat gitu, menguji alat bareng-bareng sama teman-teman. Tiba-tiba teman-teman saya itu menyuruh saya gini, loh, Nendang, sekarang waktunya sholat. Kamu sholat aja dulu sana, biar saya yang lanjutkan ini. Luar biasa Mas ya. Ya, alhamdulillahnya gitu. Kalau toleransinya nggak bisa ditanya lah, kalau di Jepang itu toleransinya tinggi. Kita tuh sampai dibikinin musola, bahkan umat Islamnya juga mungkin nggak banyak ya Mas. Nggak banyak. Padahal nggak banyak ya. Mungkin bisa 20-30 orang aja mungkin kalau di total semua ya. Dalam Itu satu kita kampus dibikinin musola. cuma berapa orang aja Iya, di memang toleransi fasilitasi musola kan. sangat bisa. Terus untuk makanan juga Mas, alhamdulillah di kantin kita itu ada satu stand itu emang khusus untuk makanan halal. Yang nggak ada babi sama sekali, nggak ada alkohol sama sekali, itu ada. Dia dibikin terpisah dengan stand-stand yang lain. Artinya seperti itu. Jadi kayak soba, terus udon, itu alhamdulillah insya Allah halal dan itu terpisah dengan stand-stand yang ada mengandung babi. Mantap. Oke, terima kasih banyak Mas ya, informasinya udah sangat bermanfaat banget Ya, sama buat ini netizen Minasang yang ada di rumah. Wis jelas apa gurung? Burung jelas engkau lanjut maning. Mas Aje, senpanmu carry.